Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum kajian al-Islam, ya, bukan kultum, yang dilanjutkan dengan kajian al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini sudah masuk tanggal 17 November. Besok sudah 18. 18 November itu sebenarnya adalah hari kelahiran Muhammadiyah. Karena lahirnya saat itu tahun 1912. Jadi Indonesia ini belum ada, Muhammadiyah sudah ada. Nah, sedikit saya mengulas itu kira-kira ya 3 menit kita aja. Kita mengenal Muhammadiyah sebentar. Apa yang disebut Muhammadiyah itu? Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Ano yahnya itu ya. Muhammadiyah. Jadi pengikut Nabi Muhammad. Jadi hakikatnya semua orang Muslim pasti Muhammadiyah secara bahasa. Tapi kalau menurut istilah beda. Kalau istilah adalah Muhammadiyah itu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber dari Quran dan As-Sunnah. Jadi gerakan Islam, amar ma'ruf, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Tajdid itu adalah pembaruan. Artinya bukan mengadakan sesuatu yang baru, tapi memperbarui yang rusak. Jadi saat itu memang dilihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di Jogja itu keislamannya belum murni karena masih bercampur dengan budaya-budaya saat itu. Nah, masyarakat belum bisa membedakan ini budaya atau Islam. Maka diluruskan, maka disebut namanya tajdid. Nah, sumber yang digunakan adalah Quran dan As-Sunnah. Yang disebut As-Sunnah ini bukan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. Kalau sunnah itu adalah sunnah menurut ulama hadis. Tapi menurut istilah sunnah itu adalah segala apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian tujuan Muhammadiyah ini adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya nyerempet sedikit ya. Nah, itu kurang lebih gambaran secara singkat gitu ya. Kemudian kita lihat gerakan awalnya. Gerakan awalnya Muhammadiyah itu mengukur arah kiblat. Ini gerakan awal-awal itu. Jadi kiblatnya dulu itu sudah banyak dipermasalahkan 113 tahun. Orang sekarang baru mulai mengukur kiblat ya. Menjauh berapa itu. Muhammadiyah sudah 113 tahun yang lalu. Pusing Aceh ini. Terus juga mendirikan sekolah. Jadi Muhammadiyah itu awalnya mensponsori pendidikan sekolah ini karena awalnya pendidikan itu model sorogan lalu dirubah oleh Muhammadiyah menjadi pendidikan model bangku.
Nah, itu pun juga banyak kecaman, dianggap kafir dan lain sebagainya. Karena apa? Karena niru londo. Itu pandangannya orang-orang dulu. Tapi sekarang kita lihat hasilnya itu luar biasa. Sekarang di Indonesia sudah puluhan ribu sekolah. Lalu perhatian kepada masalah sosial. Jadi sejak lahirnya sudah perhatian sosial. Karena pahamnya Ahmad Dahlan itu Islam tidak dipahami sebagai ilmu saja, tetapi Islam dilaksanakan. Nah, dia mencoba melaksanakan Quran ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal yatumul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Itu termasuk orang yang mendustakan agama dalam ayat ini. Wala takhadzu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, jadi ini akhirnya apa? Diterapkan, mengumpulkan orang-orang yang du'afa itu lalu diberi makan. Jadi dipraktekkan agama itu, tidak sekedar ilmu. Nah, sekarang di era modern dibentuklah namanya PAY. Itu sudah model-model yang modern. Kalau dulu pokoknya disantuni selesai. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang salat alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Nah, ini sudah berbeda tema lagi, tapi kita tadi melihat bagaimana kepedulian Muhammadiyah sejak lahir sudah memperhatikan kaum du'afa yang tidak sekedar sebagai teori, tetapi Al-Quran dilaksanakan. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lihat kondisi Muhammadiyah sekarang. Kondisi Muhammadiyah sekarang ini juga luar biasa. Karena Muhammadiyah sekarang sudah bisa membuat rudal. Luar biasa. Sampai Prabowo tertarik ya. Bagaimana Muhammadiyah bisa membuat rudal? Ternyata kemarin saya cek di PW, pimpinan wilayah. Itu katanya bukan rudal tapi roket. Oh, masih roket ya lumayan. Roket kan lebih kecil gitu. Itu bekerja sama dengan PT Dahana. Juga sudah mampu membuat AC. Juga mampu membuat bank syariah. Kemarin ada gunjang ganjing itu. Sebenarnya kalau Muhammadiyah membuat bank sendiri luar biasa sebenarnya. Karena asetnya juga triliunan. Kabar yang terakhir itu 400 triliun apa itu? Tapi itu ya kabar, saya belum saya tidak ngecek kan ya. Lalu memiliki teleskop untuk melihat bintang yang tempatnya ada di UMY, Universitas Muhammadiyah Jogja. Memiliki rumah sakit apung. Nanti kalau di daerah pedalaman itu sudah tidak repot, ada kapal di atas laut itu. Rumah sakit Muhammadiyah. Juga memiliki puluhan ribu sekolah. Juga memiliki ratusan perguruan tinggi, bahkan di luar negeri pun banyak sekali. Ratusan pondok pesantren, ratusan rumah sakit, ratusan panti asuhan, dan lazisme. Dari mengelola keuangan yang sistem modern menggunakan sistem model lazisme ini. Juga punya bank Siska tanpa bunga. Juga ikut merumuskan dasar negara Pancasila. Ini peran Muhammadiyah sumbangsinya kepada bangsa Indonesia. Itu luar biasa. Jadi kesimpulannya, dengan mengingat kelahiran Muhammadiyah ini, diharapkan semangat kita untuk bermuhammadiyah tetap semangat mematuhi aturan di dalam Muhammadiyah. Jadi kalau kita memperingati suatu kejadian, itu harus kita lihat substansinya. Sama dengan orang memperingati Maulid Nabi.
Jangan seremonialnya saja, tapi substansinya apa? Kalau mengingati maulid Nabi, substansinya adalah supaya kita bisa ittiba Rasul. Karena saat itu orang-orang beriman sedang berperang dengan tentara salib. Lalu bagaimana untuk membangkitkan semangat juangnya orang beriman ini? Lalu diperingatilah sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya apa? Untuk memotivasi supaya semangatnya tumbuh. Nah ini juga demikian. Supaya kita termotivasi bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah. Dia korbankan harta dan jiwanya. Nah ketika membuat sekolah itu kan oke bayarannya gurunya gak lagi bayar, dijual kan, apa dia menjual aset-aset pribadinya untuk membayari gurunya. Nah ini namanya apa? Wis donyone juga awal. Nah kalau kita analisis dengan Quran ya pas itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Itulah tawaran dari Allah. Apa pekerjaannya? Transaksinya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pekerjaannya adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ini dilakukan di hikmah akhlak. Nanti kalau diukur dengan Quran ya pas sudah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untukmu jika kamu ngerti. Ya itu kurang lebih sedikit melihat riwayatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu sekarang kita alihkan materi di malam hari ini adalah 5 cara menghilangkan rasa iri dan dengki. Karena ini merupakan satu penyakit rohani yang bisa menggerogoti amal. Banyak sekali penyakit. Kalau kita sehat, artinya nggak memiliki penyakit rohani, berarti kondisi kita berada dalam kondisi iman. Nah, kita harus tahu bagaimana penyakit-penyakit ini. Salah satunya adalah kita bahas di sini penyakit rohani yang namanya dengki. Kajian ini mengacu kepada surat Al-Alaq, Falak. 5 ayat itu. Qul, katakan Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh mengatakan sesuatu. Apa sesuatu itu? A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Nah, yang ciptakan apa yang berbahaya ini? Manusia, jin, itu masih berbahaya juga. Apa saja yang diciptakan oleh Allah, berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini sebenarnya doa sebenarnya. Kalau saya pernah dengar yaitar di pelosok ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembuskan pada buhul-buhul tali. Artinya apa? Santet. Ini latar belakang ayat ini turun sebenarnya Nabi itu pernah kena santet. Terus disuruh Allah bacakan ini, sembuh. Nah, ini latar belakangnya itu.
Jadi kalau saya itu sering melihat itu YouTube itu banyak begitu. Nanti kalau pakai media bolehan ditusuk-tusuk sama paku atau apa itu model-model begitu. Tapi di Muhammadiyah itu tidak boleh kita mempercayai atau minta mengambil jasa dari para dukun santet itu tidak boleh. Karena itu termasuk jenis-jenis kesyirikan. Makanya mutunya di Muhammadiyah itu kan memberantas penyakit TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Tahayul dan khurafat ini masuk kategori kesyirikan. Kalau bid'ah terkait dengan masalah ibadah, supaya tidak membuat aturan-aturan sendiri di dalam peribadatan itu. Ya. Jadi ini latar belakangnya surat ini adalah karena ada santet yang dihembuskan oleh perempuan-perempuan ini. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang berbuat hasad apabila dia melaksanakan hasadnya. Hasad itu dengki. Jadi hasad itu sebenarnya penyakit hati rohani yang intinya itu tidak senang kalau ada orang lain memiliki nikmat, mendapatkan nikmat dari Allah. Maka dia berusaha dengan kedengkiannya itu supaya nikmat itu tidak berada pada orang itu, tapi berada pada dirinya. Akhirnya sudah saya mengeluarkan gosip-gosip macam-macam. Itulah hasad. Makanya banyak di sini Allah minta kita bisa berlindung dari semua yang disebutkannya tadi. Jadi perasaan iri, dengki ditandai dengan rasa sedih ketika melihat kebahagiaan yang didapatkan orang lain. Orang yang dilanda penyakit hati ini biasanya tidak senang apabila orang lain itu mendapatkan kenikmatan. Tidak senang. Itu hampir mengenai semua orang, hampir. Yang boleh iri itu sebenarnya adalah orang yang punya harta banyak disedekahkan, terus kita kepingin niru, wah itu boleh. Atau dia punya ilmu agama terus disebarkan, nah itu boleh kita iri. Kalau nikmat yang berupa kebaikan-kebaikan berupa finansial itu tidak dibolehkan. Jadi dia tidak senang apabila orang lain itu mendapatkan nikmat, hidup yang mengalahkan kondisi dirinya. Bahkan mereka yang iri hati itu dengki, merasa ingin kenikmatan yang didapatkan orang lain itu pindah kepadanya. Nah ini penyakit ternyata. Ya, nanti belum kita lihat penyakit munafik. Kalau penyakit munafik itu tambah ancamannya berat, dimasukkan dalam neraka paling bawah. Orang munafik itu juga sulit dideteksi kalau kita tidak memiliki ilmu. Ya karena orang munafik itu orang Islam, juga bersyahadat, juga poso, juga sholat, mengerjakan yang lain-lain juga. Tapi secara umum tidak senang kepada Islam, bukan aneh. Ia pun bisa melakukan hal yang buruk untuk menghilangkan kebahagiaan yang didapatkan orang lain itu. Dalam bahasa Arab, iri hati ini dikenal dengan hasad. Lah ada sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikmat ini. Allah sebutkan di sini, dan jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian dari kamu lebih banyak dari kebahagiaan yang lain, dari sebagian yang lain. Ini ada dalam Quran surat 4 ayat 32. Karena bagi orang laki-laki ada bagiannya, ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Larangan ternyata. Dalam Quran sudah dijelaskan dilarang kita iri
kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, nanti bagaimana kepada orang lain ya. Solusinya nanti kita bahas solusinya. Sebenarnya ada 5, tapi kalau kita satu aja cukup, alhamdulillah. Nah, sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Pandangan Islam terhadap iri dan dengki. Di dalam Islam, sifat iri dan dengki ini merupakan akhlak yang buruk dan tercela. Sifat ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara menghilangkan sifat iri dan dari hati ini? Sifat iri dan dengki ini perlu untuk kita bisa mengantisipasi. Karena rata-rata orang itu mesti kena itu, rata-rata. Tapi harus dilatih supaya kita tidak dengki. Nah, caranya 1, belajar bersyukur. Oke, 1, belajar bersyukur. Lalu nomor 2-nya, alihkan pikiran dan perhatian. Nomor 3, ubah sudut pandang kita. Nomor 4, perbanyak istighfar dan doa. Dan nomor 5, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kurang lebih 5 item ini dalam rangka untuk mengantisipasi penyakit hasad yang menempel pada kita. Pertama, belajarlah bersyukur kepada Allah. Bersyukur ini tidak mudah. Ya. Ngomongnya gampang tapi angel. Syukur itu kan pekerjaan hati yang merasa senang, merasa puas. Baru namanya syukur. Syukur kan bahasa Indonesia kan terima kasih. Berterima kasih kepada Allah. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Misalnya, jadi pikirkanlah apa yang telah kita miliki dan berhentilah memikirkan apa yang tidak kita punya. Bila kita bersyukur kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan itu pada kita. Sebagaimana firman Allah, wa ita'adzana lakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu engkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini kurang lebih secara umum kita membuat, tapi mewujudkan rasa syukur itu tidak mudah. Ya, sama dengan kalau kita sing sabar, gampang ngomongnya, prakteknya sulit. Nah, ini harus kita punya kiat-kiat atau punya kuncinya ya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Sesungguhnya kita harus mengetahui segala apa yang kita terima itu adalah terbaik untuk kita. Kalau kita sekarang misalnya berada dalam posisi miskin, mesti pikiran kita nek enak itu mesti wong sugih, punya segala-galanya, karena kita tidak punya itu. Sehingga ngomong seperti itu. Tetapi ketika orang itu dalam posisi kaya, dia tidak bilang begitu. Karena persoalan yang dihadapi tidak seperti yang dihadapi oleh orang miskin. Yang dihadapi justru persoalan lain, bukan persoalan kebutuhan untuk dimakan. Orang yang punya, yang kaya itu persoalannya lain. Nah, kalau kita bisa menghayati setiap kehidupan ini, maka kita akan bisa bersyukur. Contohnya, ada orang di PHK, susah hatinya. Tetapi dengan di PHK itu akhirnya muncul pemikiran-pemikiran bagaimana dia bisa bekerja. Akhirnya menemukan pekerjaan baru justru lebih hebat daripada pekerjaan yang sebelumnya.
Lu mau tadi dia tidak dipecat atau tidak di PHK, tidak mungkin bisa berubah. Iya, hakikat. Jadi sesuatu itu sebenarnya yang kelihatannya tidak cocok dengan kita itu juga belum tentu jelek. Kita lihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya sudah disetting oleh Allah. Nah, sudah disetting, tinggal kita melaksanakan. Contoh bahwa manusia itu sudah disetting. Kita ceritakan ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Ternyata itu takwilnya. Bapak dan ibunya dan 11 saudaranya itu hormat dan sujud kepada Nabi Yusuf di saat kerajaan itu terjadi paceklik. Nah, kita lihat perjalanannya sampai menjadi seperti itu. Ternyata tidak mulus. Yusuf itu tanda-tanda kenabiannya sudah kelihatan. Sudah dilihat oleh ayahnya, sudah ngerti ya. Maka Yusuf sangat dicintai oleh bapaknya. Nah, punya saudara lain ibu, jumlahnya 11. Karena Yusuf ini adalah orang yang kelihatan dicintai, saudara-saudaranya yang lain ini mangkel, kasat ya. Lalu berdaya upaya untuk menghilangkan nikmat itu. Maka dia izin kepada bapaknya untuk mengajak Yusuf itu ke hutan untuk berburu. Ternyata jebakan itu. Ternyata Yusuf dibunuh oleh saudara-saudara sebapaknya. Lalu dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, sudah dianggap mati. Lapor kepada bapaknya, wahai bapak, sesungguhnya Yusuf meninggal dunia karena dimakan oleh serigala. Sedih bapaknya. Tapi firasat bapaknya nih memiliki firasat Yusuf tidak mati. Tapi sedih. Maka dia bisa bersabar, matanya sudah tidak kelihatan, dikai kabar seperti itu, dia bisa bersabar. Makanya dia dapat julukan Sabrun Jamil, sabar yang bagus. Akhirnya ada saudagar yang lewat di dekat sumur itu mau mengambil air, ternyata di dalam sumur tadi kelihatan ada manusianya. Jadi Yusuf diambil, ditarik ke atas. Nah, setelah ditarik ke atas, lalu Yusuf ini dijual. Seperti apa? Seperti budak belian, dijual kepada raja. Nah, ternyata Yusuf ini punya pengaruh luar biasa karena ganteng. Karena ganteng, akhirnya istri raja ini kebimbang. Akhirnya dinyek di wadane mbek bojone pembesar-pembesar lainnya. Kalau bojone raja kebimbang mbek bujangnya itu. Mangkel juga. Akhirnya diundang. Istri-istri pembesar tadi diundang, disuguhi buah-buah. Lalu saat ngoncei buah-buahan itu, Yusuf keluar untuk menyuguhi yang lainnya. Terpesona dia. Jadi akhirnya yang diiris-iris tadi bukan buah, tapi tangannya, tapi tidak terasa saking gantengnya Nabi Yusuf. Artinya apa? Lega ini bojone raja. Makanya aku bimbang ya ngono iku soalnya. Akhirnya istri raja ini membuat rekayasa bagaimana supaya bisa berduaan di dalam kamar. Dan terjadi dalam kamar berduaan. Artinya punya kesempatan untuk melakukan apapun. Tidak biasa kalau istrinya raja ingin melakukan sesuatu yang dilarang. Tapi Yusuf tidak mau melarikan diri. Kenapa? Yusuf dalam kondisi iman. Dia ngerti kalau Allah itu melihat dirinya. Maka dia lari, dikejar oleh istri
raja tadi disaut kain sing mburi suwe. Nah, ketika dibuka pintunya, ternyata di depan ada raja tadi. Nah, lalu kemudian istri raja ini memutar balik gini, Yusuf ini orang kurang ajar, ini mau memperkosa saya. Kira-kira bahasa Sinoman gitu. Akhirnya disidang. Dalam persidangan ternyata Yusuf tidak bersalah. Dengan bukti apa? Keterangannya sobek bagian belakangnya karena dia melarikan diri. Seandainya sang sobek depan, pasti Yusuf memperkosa. Tapi setelah itu, setelah jelas Yusuf tidak bersalah, Yusuf tetap dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa seperti itu? Dalam rangka untuk menutupi aibnya kerajaan. Jadi sejak dulu sudah ada ketidakadilan. Sing benar di penjara, sing salah leha-leha. Kalau sekarang sudah biasa begitu. Zaman dulu sudah ada. Akhirnya di penjara beberapa tahun sampai rojo iki lali. Lali nek pernah hukum Yusuf. Nah, saat itu terjadi paceklik. Ya, paceklik kurang pangan. Lah ini bingung. Terus dia ingat bahwa dia pernah memenjarakan Yusuf. Lalu Yusuf suruh mengeluarkan, lalu diberitahu permasalahannya bagaimana untuk bisa membantu mengatasi paceklik di dalam kerajaannya itu. Akhirnya Yusuf diangkat sebagai pejabat di situ, kalau mungkin sekarang yang perdana menterinya gitu. Lalu diadakanlah seperti sekarang ini antri sembako, kira-kira seperti itu kalau sekarang. Antri sembako, seluruh penduduk antri mengambil jatahnya itu. Nah, keluarganya, bapak, ibunya, dan saudara-saudaranya juga tidak luput antri, tapi tidak ngerti pejabatnya itu adalah Yusuf. Ya, dia akhirnya hormat sujud. Itulah wujud daripada impian tadi itu. Coba jangan lihat. Untuk mewujudkan bahwa bapak dan ibunya tadi hormat sujud kepada Nabi Yusuf, prosesnya Nabi Yusuf harus dibenci oleh saudaranya, harus dibunuh, harus dijual, harus difitnah, harus dipenjara, baru wujud seperti itu. Loh, ini kan proses. Nah, mungkin dia tidak akan jadi perdana menteri kalau dia tidak dipenjara. Loh, inilah kekuatan kita kalau meyakini seperti itu, kita mendapatkan persoalan-persoalan di dunia ini yang bermacam-macam, kuat menghadapinya. Kalau enggak, ngelokro. Nah, seperti orang meninggal dunia. Meninggal dunia itu kan semua orang rata-rata takut. Karena apa? Kok takut? Karena kurang siap. Kalau orang-orang sufi itu biasanya belajarnya bagaimana mencintai Allah. Jadi kematian itu adalah pintu untuk bertemu dengan Allah. Jadi kematian itu adalah pintu untuk bertemu dengan kekasihnya. Maka bagi orang sufi, kematian itu adalah baik. Cepat-cepat ketemu karo kekasihnya. Kalau kita kan beda ya. Kita itu kesiapan kita kurang, padahal kita sudah ngerti kalau kita akan meninggal dunia. Tapi persiapan itu sangat kurang. Ya, kalau kita sudah menerima, cuma nggak ada takut. Seperti orang khawatir mati misalnya. Itu sudah digambarkan oleh Allah dalam Quran surat 3 ayat 154. Ketika Rasulullah dengan tentaranya itu berperang, ternyata di dalam tentara Rasulullah itu ada orang-orang yang munafik, yang menghasut-hasut supaya lemah iman semangatnya itu. Akhirnya apa? Dia lari supaya tidak terbunuh. Singidan ogene rumah ini. Turun ayat itu tadi 154. Yang intinya, walaupun kamu berada di dalam rumah, kalau kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar
pada tempat pembunuhan itu. Ini kan sudah setting oleh Allah, takdir. Nah ini kalau kita hayati itu kuat kita itu menghadapi apa saja. Ya. Makanya di dalam menghadapi sesuatu yang kita tidak enak, Allah juga sudah berikan konsepnya supaya kita bisa bersabar. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang. Perang itu kan sesuatu nggak enak ya. Semua orang nggak nyaman, terancam dan sebagainya. Itu menurut kita jelek. Tapi bagaimana pandangan Allah? Asa antak rohu say'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Wa asa antuhibu say'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu senang pada sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hebat ini. Makanya ketika persoalan-persoalan tidak kita selesaikan dengan iman, akhirnya akibatnya fatal. Ini contoh lagi. Contoh lagi, orang yang menyelesaikan satu persoalan tidak dengan keimanan, tapi dengan akal pikirannya, akhirnya bunuh diri. Orang kaya, seorang profesor, guru besar, punya harta banyak, punya anak dan sebagainya, tapi anaknya bodoh. Nah dia ini akhirnya apa? Setelah anaknya bodoh ini tidak bisa nerima. Tidak bisa nerima, profesor kok dia anak bodoh, gak masuk. Akhirnya jalan keluarnya apa? Dia malu. Akhirnya anaknya ditembak mati kepalanya. Setelah ditembak, dia bingung, dia sendiri juga ditembak dirinya sendiri, artinya bunuh diri. 2 nyawa sekaligus meninggal dunia gara-gara malu punya anak yang bodoh. Ini penyelesaian bukan penyelesaian dengan iman, penyelesaian dengan akal pikiran. Kalau kita selesaikan dengan akal keimanan beda. Itu tadi, sesuatu yang kita terima misalnya tidak baik itu belum tentu jelek. Sesuatu yang kita anggap itu baik juga belum tentu baik. Artinya apa? Kita disuruh ridho. Disuruh ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit kalau kita tidak belajar menerima kenyataan. Jadi kuncinya kebahagiaan itu sebenarnya adalah nerimo takdir dengan berusaha sebelumnya, karena paham itu begitu. Ada paham yang kabeh itu terserah Allah, yang lainnya juga hanya pikiran saja. Karena di dalam Quran juga disebutkan bahwa segala musibah itu sudah tercatat sebelum kita lahir. Yang berpaham lain juga mengatakan, saya ini misalnya ono tempat hiburan, tempat pelacuran tingkat 3, ono masjid juga punya tingkat 3. Yang untuk pelacuran tadi dikasih anti petir. Si masjid tidak. Kira-kira yang anak disambar petir itu siapa yang tersambar? Masjidnya kan. Itu logika akal. Nah, itu antara paham-paham masalah takdir. Nah, paham kita itu paham ahli sunnah. Ahli sunnah itu berada di antara kedua paham itu tadi. Jadi tawakal itu sesudah kita berusaha. Makanya Rasulullah itu ketika melihat orang melepas unta diculno, gak apa-apa, nek waya hilang lah hilang. Ya takdir hilang ya hilang. Rasulullah tidak suka itu, marah. Untanya disuruh mengikat dulu, kemudian tawakal kepada Allah. Itu adalah masalah takdir. Bahkan Rasulullah juga mengatakan sebenarnya qada itu bisa dirubah. Dengan apa? Dengan sedekah. Nah, di qada itu
ada kodok, ada takdir. Kodok itu sebelum terjadi, nah takdir sudah terjadi. Nah, yang sebelum terjadi ini namanya kodok. Kalau kodok kita itu jelek, itu bisa dirubah dengan sedekah. Karena Rasulullah mengatakan as-shadaqatu syai'un ajibun, sedekah itu sesuatu yang ajaib. Nah, bukan. As-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Kalau kita disetting atau kodok kita itu jelek, kemudian kita sedekah, kodok yang jelek tadi tidak terjadi, tertahan, dan itu 70 bala. Ini kekuatan apa namanya? Kekuatan sedekah. Bahkan saya kemarin juga prihatin melihat bagaimana orang yang istirahat di dalam masjid akhirnya bisa dibunuh oleh entah takmirnya atau Allah alam, saya nggak ngerti itu. Tapi yang kita prihatinkan, gara-gara begitu saya sampai dibunuh. Akhirnya saya tuh ingat kepada masjid di Seragen. Masjid di Seragen itu adalah namanya Al-Falah. Al-Falah ini justru menyiapkan musafir yang kepingin tidur. Nah, terbalik kira ya. Disediakan di sana tempat, dikasih kasur, dikasih bantal. Dimanjakan lagi, seluruh jamaah diberi makan. Makanya gak tender-tender 3 kali, pagi, siang, sore. Saya lihat menunya itu, persiapan menunya itu, sekali memberi makan ya sekitar 1 jutaan. Nah, jamaah senang kayak makan, balik jamaah. Itu naik 3 kali 1 hari berarti 3 juta. Naik 1 bulan berarti 90 juta. Sing imam itu, sing jogo 5 waktu itu bayarannya 5 juta. Pokoknya habisnya ratusan juta. Belum pegawai-pegawai yang lain. Bukannya 24 jam. Lalu itu bisa menyediakan musafir tempat tidur seperti itu. Apa yang kiat yang dipakai? Ya sedekah itu tadi. Dia menamakan namanya manajemen langit. Manajemen langit itu berusaha orang itu supaya ikhlas bersedekah. Akhirnya disampaikan. Nah, banyak yang tertarik juga. Di situ banyak pengusaha. Ada salah satu pengusaha itu yang donaturnya setiap bulan 18 juta. 1 bulan. Ternyata nggak tambah habis. Pengusaha ini hartanya semakin meningkat karena omset usahanya meningkat menjadi 400%. Loh, wis ada. Oh sisa ya. Karena bagi kita beli. Kemudian takmirnya juga begitu. Takmirnya itu punya anak sakit mata yang harus dioperasi. Zaman dulu waktu itu belum ada BPJS. Biayanya besar. Lalu dia menggunakan ilmu sedekah tadi. Akhirnya dia beli sekarang beras lalu disumbangkan kepada anak yatim. PAY. Ternyata dalam proses melalui sedekah sampai hari H akan operasi itu anak itu ternyata sudah sembuh. Ini hebatnya. Nah, itu kalau masjid itu kita minit seperti itu luar biasa. Oke. Yang apa nih? Isa ya. Selesai mana? Oke, nanti kita akhiri aja karena masih banyak sekali yang disampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menggugah kita untuk meningkatkan keimanan yang lebih baik. Karena dengan iman ini merupakan satu syarat kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.